Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Pada kesempatan ini kami akan menampilkan hasil kerja kelompok berupa tugas mengulas paper pada kuliah data mining. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah kami yaitu Bapak Izan Fahruzi, MSc. Adapun artikel ini merupakan disertasi oleh Muhammad Saidi dari Fakultas Teknologi Informasi dan Teknik Komputer Universitas Internasional Imam Reza Mazar, Iran. Adapun penulisan artikel ini dibantu oleh dua asisten profesor yaitu Murteza Nikolgadam dan Adel Gazi Khani. Adapun isi video kali ini berupa latar belakang, peralatan dan metode, hasil, diskusi, dan kesimpulan. Seperti yang kita tahu, pandemi corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19 merupakan jenis virus baru yang telah berpindah dari hewan ke manusia. Pandemi ini adalah jenis virus corona baru, yang mana salah satu faktor meningkatnya wabah virus ini yang menyebabkan timbulnya penyakit di tubuh kita dan kurangnya pengetahuan rakyat seperti itu. Oleh karena itu, untuk memenuhi pengetahuan, penambangan data dan ilmu perawatan kesehatan digunakan untuk mengetahui penyakit ini. Adapun penambangan data dan ilmu perawatan kesehatan membuat beberapa sistem handal yang melibatkan prediksi awal dan sistem terkait untuk perawatan kesehatan pada data klinis dan diagnostik. Adapun penambangan data didasarkan pada pembelajaran mesin, kecerdasan buatan, statistik, dan probabilitas. Sebanyak 14 artikel ilmiah penelitian terdahulu digunakan untuk penulis sebagai referensi. Algoritma yang digunakan sebagai besar peneliti terdahulu yaitu decision tree, Bayes network, neural network, super vector machine, Gaussian algorithm, logika fuzzy, random forest, GM5 decision tree, dan deep learning. Adapun hasil akurasi dari setiap penelitian terdahulu yaitu sebesar lebih dari 80%. Adapun peralatan metode yang digunakan adalah sebagai berikut. Dalam studi cross-sectional ini, peneliti menyelidiki dan membandingkan algoritma dasar dan algoritma hybrid dalam hal akurasi, presisi, perolehan, tolak ukur, pengukuran F. Penelitian ini juga mengevaluasi hasil menggunakan metode validasi silang. Adapun perangkat lunak yang digunakan merupakan rapid miner versi 9,7 sebagai alat penambang data dan juga sebagai praproses dan bereksperimen dengan algoritma lain. Adapun rincian dari peralatan dan metode di sini, di antara 29 fitur, penulis mengeliminasi fitur yang kurang signifikan dalam diagnosis penyakit menggunakan metode pemilihan fitur relief, dan akhirnya peneliti bereksperimen dan mengevaluasi 20 fitur menonjol dalam satu kelas diagnostik. Adapun di prosedur dan persiapan dan praproses, terdapat 3 tahapan lagi, yaitu di proses penyiapan terdapat 4 tahapan umum yang dilakukan pada proses data mining, yaitu data cleaning, data integration, data reduction, data transformation. Adapun pada data cleaning dilakukan yaitu memperkirakan data yang tidak tersedia dalam database, kemudian menghilangkan noise dalam data dan menghilangkan data outlier, serta data yang tidak terkait dan menghilangkan anomali data. Adapun di integrasi, yaitu fase ini terdiri dari penghapusan nilai yang hilang, outlier atau data duplikat. Kemudian pada reduksi data, semua data tidak selalu dibutuhkan pada proses data mining dan hanya sebagian data yang perlu diproses. Jadi, maksud di reduksi data itu pengurangan data yang akan digunakan pada proses penambangan data. Kemudian terdapat transformasi data, merupakan proses untuk menyiapkan data yang mana mengubah bentuk awal menjadi bentuk yang sesuai dengan algoritma yang akan digunakan. Penyeleksian fitur dimulai dari sini, yaitu berbagai set fitur, dilakukan generisasi, yang mana setiap subset data dilakukan evaluasi. Lalu, apabila subset data yang dievaluasi sesuai dengan kriteria, maka akan dilakukan stopping kriteria. Di sini terdapat indikator-indikator yang mana apabila subset tersebut sesuai dengan evaluasi dan stopping kriteria. Apabila data telah melewati tahapan ini, maka data-data akan divalidasi, yaitu divalidasi kembali dengan penyesuaian yang telah ditentukan. Adapun penyeleksian fitur relief yang digunakan pada penelitian ini yaitu seleksi fitur relief. Metode ini banyak digunakan untuk fitur pemilihan berbasis filter. Di setiap iterasi, algoritma ini memilih satu instans dari instan yang tersedia di dataset secara acak. Kemudian memperbarui relevansi fitur berdasarkan perbedaan antara contoh yang dipilih dan 2 contoh tetangga. Adapun keterangan pada rumus ini yaitu WI merupakan bobot vektor, XI merupakan vektor fitur, dan ini min
T merupakan instan terdekat dari kelas yang sama. Kemudian yang near miss near MI merupakan near MS merupakan instan terdekat dari kelas yang berbeda. Adapun pengklasifikasian dalam data mining, terutama pada penelitian ini, terdapat dua jenis, yaitu ada model klasifikasi biasa dengan model klasifikasi campuran. Baik, paper ini, model klasifikasi dasar yang digunakan, yaitu terdapat naive Bayes, pohon keputusan, di situ support vector machine, dan key nearest neighbor. Adapun naive Bayes merupakan algoritma yang umumnya digunakan untuk clustering dan klasifikasi. Arsitektur dasarnya bergantung pada probabilitas bersyarat. Dan klasifikasi yang naive Bayes memprediksi nilai kelas dengan mempertimbangkan kumpulan fitur. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Rumus probabilitas yang digunakan adalah sebagai berikut. Kemudian, model klasifikasi dasar yang kedua yaitu pohon keputusan atau decision tree. Decision tree sendiri merupakan teknik pembelajaran terbimbing atau supervised learning yang digunakan untuk masalah klasifikasi dan regresi. Algoritma yang dapat menggambarkan atau misalnya menjabarkan gambar ini, yaitu pada langkah pertama, algoritma dimulai dari simpul akar, kemudian yang berisi kumpulan data lengkap. Kemudian menemukan atribut terbaik dalam sebuah dataset menggunakan atribut selection measure. Kemudian bagi S menjadi himpunan bagian yang berisi kemungkinan nilai atribut terbaik. Kemudian di langkah 4, buat simpul pohon keputusan yang berisi atribut terbaik. Lalu, pohon keputusan dibuat secara rekursif menggunakan subset dari data yang dibuat pada langkah 3. Adapun algoritma selanjutnya yaitu key nearest neighbor. Key nearest neighbor adalah algoritma pembelajaran mesin yang diawasi secara sederhana dan pengklasifikasi dan parametrik konvensional yang dapat digunakan untuk masalah klasifikasi dan regresi. Gaya sentral pengklasifikasi didasarkan pada pengukuran kesamaan atau jarak antara contoh tes dan pelatihan. Lalu untuk mendeteksi tetangga terdekat, peneliti menggunakan Euclid, Manhattan, dan cosinus. Bisa kita lihat rumus yang digunakan pada algoritma ini pada slide berikut. Kemudian yang keempat, pada klasifikasi algoritma dasar, yaitu support vector machine. SVM biasanya digunakan untuk mempelajari fungsi klasifikasi, regresi, atau pangkat. Algoritma ini bekerja berdasarkan margin pengukuran. Pada dasarnya, ini mempertimbangkan margin antar kelas yang memaksimalkan jarak antar margin dan kelas dan meminimalkan kesalahan klasifikasi. Pada gambar merah, vektor penduduk yang sesuai untuk setiap kategori ditampilkan dengan lingkaran batas ganda, seperti yang ini. Dan garis hitam solid adalah SVM. Setiap vektor dukungan memiliki rumus unik untuk mendeskripsikan batas untuk setiap kategori. Baik, kemudian ada pun model klasifikasi campuran yang digunakan pada penelitian ini ada 8, yaitu naive bootstrap aggregative, random forest algorithm, boosting algorithm, adaptive boosting algorithm, gradient boosted trees algorithm, Bayesian boosting algorithm, majority voting, dan stacking algorithm. Karena penelitian ini lebih memfokuskan pada algoritma random forest, karena pada penelitian ini algoritma random forest menghasilkan akurasi yang tinggi, maka kami akan memberikan sedikit gambaran terhadap algoritma random forest. Bisa kita lihat gambar pada berikut. Dan algoritma random forest dimulai dari pelatihan data, yang mana pelatihan data ini terdapat banyak pelatihan data atau biasa disebut sebagai tree. Kemudian terdapat decision tree tersendiri. Lalu, hasil dari kumpulan decision tree tersebut dilakukan pemilihan atau voting yang biasa disebut averaging, yang mana setelah voting tersebut menghasilkan prediksi baru yang merupakan data dengan test set. Adapun ulasan metode yang diajukan pada penelitian ini yaitu mengusulkan kombinasi random forest dan algoritma dasar seperti naive Bayes, maksud saya naive Bayes, decision tree, nearest neighbor, dan SVM di stacking algoritma. Kemudian dataset pasien COVID-19 dibagi menjadi 2 set pelatihan dan pengujian memanfaatkan tenfold cross validation. Adapun peneliti kemudian mengevaluasi hasil dari sisi akurasi, presisi, recall, dan efisien menggunakan model keluaran. Adapun faktor 2x2 yang disebut matriks renggang digunakan pada penelitian ini. Adapun peneliti bereksperimen dengan berbagai kombinasi dasar dan hibrida algoritma
berdasarkan algoritma hybrid yang telah disebutkan tadi. Seperti kita lihat di sini, 4 algoritma pengklasifikasian yang dasar ditumpuk menjadi satu, kemudian dikombinasikan dengan random forest. Adapun hasil dari model yang diajukan, yaitu dengan nilai akurasi sebesar 86,5%. Adapun evaluasi dari model yang diajukan peneliti tadi memiliki hasil sebagai berikut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, akan saya serahkan ke teman saya. Kepada Bang Dedi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Itu masuk pada hasil. Analisis evaluasi hasil. Evaluasi model dilakukan untuk menemukan solusi optimal dari berbagai model klasifikasi. Evaluasi model menggunakan matriks renggang. Matriks renggang digunakan untuk mengukur tolak ukur seperti akurasi, presisi, perolehan, dan pengukuran F. Nilai K pada penelitian ini yaitu K sama dengan 10. Bisa dilihat pada gambar, ada namanya confusion matrix. Aktual, TN itu true negatif, FN itu false negatif, FP itu false positif, TP itu true positif. Ini merupakan cara untuk mencari dari akurasi, presisi, recall, dan F measure. Hasil dari berbagai algoritma klasifikasi harus dibandingkan sebelum menemukan solusi untuk masalah tersebut. Bisa dilihat pada tabel perbandingannya. Bisa dilihat pada chart. Model berbasis grup hybrid memberikan solusi yang lebih akurat daripada model tunggal. Namun demikian, keefektifan metode ini tidak dapat disangkal dan mereka sangat menguntungkan aplikasi yang relevan. Pada tabel bisa dilihat, ini merupakan chart perbandingannya. Sebenarnya sama dengan hasil tabel tadi. Oke, masuk. Para peneliti saat ini menggunakan model berdasarkan algoritma data mining untuk memprediksi dan mendiagnosis berbagai jenis penyakit. Penulis menggunakan metode pembelajaran berbasis kelompok, sistem pembelajaran hybrid, yang memberikan beberapa analisis untuk mencapai hasil yang lebih akurat daripada satu model. Pada Desember 2019, di Wuhan, China, virus corona baru bernama sindrom pernapasan akut parah, coronavirus 2, menghasilkan penyakit baru. Tak lama kemudian, COVID-19 menyebar ke seluruh China hingga negara lain, dan telah dilaporkan di lebih dari 25 negara. Kes pertama di Iran disetujui di KOM pada Februari 2020. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan Pendidikan Kedokteran Iran, per 14 Desember 2020, jumlah penderita COVID-19 di Iran sebanyak 1.108.269. Jumlah kematian 52.196 orang, dan jumlah penderita yang sembuh 812.270 orang. COVID-19 adalah penyakit pernapasan yang termasuk dalam keluarga besar virus yang disebut corona. Jumlah kematian berkontribusi untuk memahami tingkat keparahan suatu penyakit, membedakan orang yang beresiko lebih tinggi terkena penyakit tersebut, dan mengevaluasi kualitas perawatan kesehatan. Perkembangan 5. Masuk ke kesimpulan. Dalam studi ini, penulis menggunakan pemilihan fitur relief untuk mempersiapkan dan memproses dataset. Penulis menggabungkan random forest dan algoritma dasar seperti Naive Bayes, DT, SVM, dan KMM dalam mengklasifikasi staking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma staking mendiagnosis pasien dengan akurasi 86,5%. Kami dapat meningkatkan kinerja model dengan meningkatkan data dalam format standar untuk kumpulan data COVID-19 dan meningkatkan akurasi model dengan mencoba teknologi lain seperti jaringan saraf, algoritma genetik, dan regresi logistik. Baiklah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.